Yang dikasih Tuhan, Jemaat Gemindo Nafiri, pada malam hari ini ibadah rumah tangga kita, ibadah di hari Jumat tanggal 12 Juni tahun 2020. Sebelum kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan pada ibadah rumah tangga pada malam hari ini, sebelumnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi, yang selalu memeliharakan kehidupan kami, dari pagi, siang, hingga saat ini, di malam hari ini, kami lagi boleh dipertemukan di dalam ibadah melalui online yang kami selenggarakan. Untuk itu ya Tuhan, dengan penuh ungkapan syukur pada malam hari ini, kami Jemaat Gemindo Nafiri akan membaca dan merenungkan di dalam ibadah ini. Sebelum itu ya Tuhan, ampunilah kesalahan dan dosa yang sudah kami perbuat melawan kehendak Tuhan, agar pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini benar-benar kami mengerti dan pahami, untuk kami bekali dalam kehidupan kami selanjutnya hari lepas hari. Bapa di sorga, terima kasih atas kesempatan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Pada malam hari ini, hamba akan menyampaikan firman Tuhan. Urapilah hamba, berikan kemampuan di dalam mewartakan firman Tuhan pada malam hari ini, agar apa yang hamba sampaikan itu benar-benar berasal dari suara Tuhan, dan kami dapat mengerti dan memahami akan isi firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama. Mampukan kami untuk selalu melakukan yang terbaik dalam hidup ini, dan ajarilah kami selalu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur lewat doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada ibadah malam hari ini, kita akan buka di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab surat Paulus kepada jemaat Efesus, Efesus 2 ayat yang keempat hingga ketujuh. Demikian firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, Ia melimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Demikian jauh pembacaan kita pada malam hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Bertemu lagi di dalam ibadah rumah tangga yang kita laksanakan lewat ibadah online sesuai program yang sudah kita sepakati bersama, di dalam mengikuti aturan pemerintah, himbauan pemerintah untuk kita bersama-sama melakukan yang terbaik antar sesama kita di dalam pertolongan dan
perlindungan Tuhan. Seringkali orang memfokuskan dirinya kepada apa yang Tuhan telah lakukan di masa lalu, bagaimana dia membelah laut merah, atau menghentikan matahari buat Yosua, atau memberi makan ribuan orang dengan hanya bekal seorang anak kecil. Ya, Tuhan telah menunjukkan banyak mujizat yang ajaib sepanjang sejarah, dan kita harus memberi segala pujian dan kemuliaan kepadanya. Tetapi sekaligus kita juga harus melihat ke depan untuk apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam hidup kita hari ini. Dalam ayat ini Paulus berkata bahwa pada masa yang akan datang Tuhan akan melakukan hal-hal yang melebihi segala yang pernah dilakukan sebelumnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tentu percaya bahwa masa yang akan datang, apa yang Dia sediakan buat kita, maksudnya hari-hari yang baik yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita, dan sampai pada masa saat ini, Tuhan ingin kita lebih dekat lagi kepadanya, lebih percaya akan kuasanya, karena di dalam Yesus Kristus adalah jaminan kehidupan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, karena hidup ini adalah kepunyaan Kristus. Siapapun yang ada di kolong dunia ini, di tengah-tengah dunia ini adalah milik Kristus. Karena Dia adalah Allah, Dia adalah Roh Kudus yang selalu menjaga kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian pada malam hari ini. Kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang termulia, yang diberikan hikmat, diberikan akal, dan mampu memahami apa yang bisa kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita dan talenta yang Tuhan sudah karuniakan di dalam hidup kita. Hari-hari yang sudah kita lewati dengan berbagai kesukaran, apapun yang kita kerjakan, kita tetap bersyukur bahwa hidup ini Tuhan sudah berikan yang terbaik di dalam hidup kita. Marilah kita mampu terus untuk menjalani hidup kita dengan berpengharapan kepada Yesus Kristus, di mana Rasul Paulus juga menegaskan kepada jemaat di Efesus, berharaplah kepada Yesus Kristus yang adalah sumber kehidupan, yang akan menolong hidup kita, karena kita ini adalah kepunyaannya, adalah miliknya. Apa yang sudah Tuhan ciptakan untuk kita, Tuhan akan bertanggung jawab di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup yang kita jalani seperti jemaat di Efesus, biarlah kita selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan yang meningkat. Di mana kita berada saat ini bukanlah di mana kita seharusnya ada, tapi pertolongan Tuhanlah yang terpenting di dalam setiap umat manusia yang berharap atas kehidupan yang selalu mengandalkan Tuhan dimanapun kita melakukan sesuatu untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang kita manusia banyak bermimpi, memberanikan diri untuk meraih suatu mimpi. Tapi kalau kita melakukan dengan kekuatan manusia atau kekuatan diri kita tanpa melibatkan Tuhan, itu semua akan sia-sia. Karena satu-satunya kehidupan yang kita miliki, kekuatan kesehatan yang Tuhan karuniakan,
itulah yang berarti bagi kita. Kita harus libatkan Tuhan di dalam setiap hidup kita. Karena kita harus sadar bahwa kehidupan kita bukan kepunyaan diri kita sendiri, tapi kehidupan kita adalah kepunyaan Allah. Karena Dialah yang menciptakan kita, Dia yang tahu apa yang kita kerjakan, dan Tuhan tahu apa yang kita inginkan. Hidup ini sudah disediakan Tuhan melalui berkat-berkat yang kita raih dan kita capai. Oleh sebab itu Tuhan mengingatkan kita, jangan kamu khawatir di dalam hidup ini. Aku akan bertanggung jawab di dalam hidupmu, karena engkau adalah ciptaanku. Itulah firman Tuhan yang selalu menguatkan di dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita selalu menguatkan hati kita di dalam suatu pengharapan di dalam Yesus Kristus. Karena hidup ini adalah kepunyaan Tuhan. Kita harus sadar, kita harus mengerti, kita harus bersama-sama di dalam kehidupan toleransi. Kita harus menjaga hubungan baik antar sesama kita. Kita harus bersinergi antar sesama kita, baik di lingkungan gereja maupun di lingkungan yang tempat kita tinggal. Karena kehidupan kita adalah kepunyaan Tuhan. Kita harus mengerti hikmat yang Tuhan karuniakan bagi kita, haruslah kita pergunakan dengan sebaiknya. Hikmat itu boleh kita lakukan, kita harus libatkan, karena pemikiran Tuhan dengan pemikiran kita haruslah dari Tuhan yang menentukan. Kita harus sadar bahwa pencobaan atau kesukaran yang kita alami adalah kesukaran yang kecil. Dan Tuhan mengerti apa yang kita rasakan, dan Tuhan akan bertanggung jawab. Biarlah renungan kita pada malam hari ini lewat ibadah pada malam hari ini boleh menguatkan semua Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Gemindo Nafiri untuk tetap yakin dan percaya kepada Yesus Kristus, karena kehidupan kita bukan kehidupan pribadi yang kita miliki, tapi kita harus percaya bahwa hidup ini adalah kepunyaan Tuhan, dan kita akan menerima berkat-berkat Tuhan selagi bila mana kita selalu mengandalkan Tuhan. Dan setiap jalan kehidupan kita, baik pribadi, keluarga, kita selalu bersama-sama mengandalkan Tuhan untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah hidup ini selalu dipelihara Tuhan, dan kita selalu dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang kuat, di dalam mengalami kesukaran. Tetap andalkan Tuhan, karena Tuhanlah yang tahu persis apa yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara, Bapak Ibu saudara sekalian. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami baca dan dengarkan pada malam hari ini. Bapa, berikanlah hikmat dan pengertian lewat firman yang sudah kami dengar bersama-sama. Kami yakin dan percaya kehidupan ini Tuhan selalu pelihara dan Tuhan selalu jaga. Mampukan kami untuk melangkah hari lepas hari, untuk kami selalu senantiasa bersandar berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman yang sudah kami dengar bersama-sama ini boleh menjadi pedoman di dalam hati dan pikiran kami, dan itu boleh menjadi suluh bagi langkah hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga,
Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sudah mengikuti akan ibadah online pada malam hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah memberkati kami Jemaat Gemindo Nafiri beserta keluarga kami masing-masing. Kami boleh diberkati lewat firman yang sudah kami baca dan dengarkan bersama-sama. Terima kasih Bapa atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kami. Dan dengarlah, sempurnakan doa ini ya Tuhan, yang kami mau alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami, yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sampai bertemu kembali di dalam program ibadah online, ibadah rumah tangga yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.